Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tahukah pendengar sekalian bahwa jika kita khawatir, kita sebenarnya sedang menghina Tuhan. Mungkin sudah berkata, aduh pendeta jangan terlalu dalam begitu dong. Saya kan dia namanya manusia biasa, pasti ada khawatirnya. No, perlu saya tegaskan sekali lagi, jangan kita anggap bahwa khawatir itu hal biasa. Tidak, saya ulangi sekali lagi. Tahukah pendengar sekalian bahwa jika kita khawatir, kita sebenarnya sedang menghina Tuhan. Lo kalau sudah tanya, lo apa artinya pendeta bahwa menghina Tuhan? Lo ini kan sama seperti seorang anak yang berjalan sama ayahnya, lalu ayahnya bilang, oke, kamu akan jalan sama papa sampai sore. Lalu anaknya bilang, enggak mau kenapa enggak mau? Enggak mau kenapa enggak mau sayang? Enggak mau kenapa enggak mau sayang? Enggak mau Lalu papanya mendesak, lalu anaknya tetap enggak mau. Lalu papanya bilang, ceritain papa kenapa? Lalu anaknya bilang, iya aku takut nanti papa nggak sediain aku makan siang. Ini kan menghina sekali. Papanya akan bilang, sayang, papa begitu sayang sama kamu, pasti papa sediakan makan siang. Nah kalau anak itu jalan oke. Tapi kalau anak itu tetap tidak mau, anak itu bilang, enggak, papa mungkin jangan-jangan cuma ngomong aja, nanti kalau saya nggak dapat makan siang gimana. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, seperti itu kita sama Tuhan. Tuhan sedang bilang layani aku, dan kita bilang, aduh nanti kalau saya miskin gimana. Tuhan sedang bilang lakukan firman, lalu kita bilang, aduh nanti kalau nggak terjadi gimana. Alkitab sedang berkata, percaya kepadaku maka aku akan bertindak. Kalau kita berkata, saya udah percaya, kalau nggak sembuh gimana? Nah ini dia saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, tahukah pendengar sekalian bahwa jika kita khawatir, kita sebenarnya sedang menghina Tuhan. Karena perlu saya tanyakan, memangnya Tuhan kita itu siapa? Apakah ada yang mustahil buat dia? Kalau kita tahu buat dia tidak ada perkara yang mustahil, tugas kita cuma percaya, berserah kepadanya. Selalu ada jalan, selalu ada kemenangan, selalu ada kepastian, selalu ada mujizat. Haleluya. Ada 4 hal yang saya kenal tentang Allah saya. Yang pertama, dia maha tahu. Apa artinya dia maha tahu? Bahwa segala sesuatu tidak yang tersembunyi bagi dia. Berarti gak pernah perlu saya khawatir, tidak pernah perlu saya takut, bahwa dia maha tahu kok. Dia tahu segala sesuatu, tidak ada yang bisa disembunyikan dari dia. Berarti karena dia maha tahu, tugas saya cuma saya berserah. Dia tahu hari depan saya, dia tahu yang terbaik buat saya. Artinya kalau apa yang Tuhan sediakan hari ini kelihatannya tidak baik buat saya, kelihatannya menyakitkan saya, kelihatannya mengecewakan saya cukup tetap percaya bahwa dia maha tahu. Dia tahu yang terbaik, dia tahu hari depan saya. Pasti segala sesuatu yang dia sediakan untuk kebaikan buat saya. Haleluya. Yang kedua, bukan cuma dia maha tahu, tapi dia juga maha kuat. Artinya apa? Segala sesuatu dapat ditaklukkannya. Saya tidak perlu bertanya, aduh pendeta, tetapi yang terjadi di depan saya itu sangat parah. Orang yang ngancam saya ini punya jabatan bintang 3 dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mau bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Saya cuma mau bilang, Allah saya yang empunya bintang dengan segala kuasanya. Berarti Allah saya maha kuat. Segala sesuatu dapat ditaklukkannya. Jangan bilang sama saya, aduh pendeta, tapi suami saya main pakai dukun-dukun, pakai santet-santet. Itu santet ada 12 dukun. Itu kuat sekali pendeta. Allah saya lebih kuat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Tuhan saya lebih kuat. Tuhan saya lebih kuat. Orang mau pakai backing siapapun, Tuhan saya lebih kuat. Jadi yang pertama, kita tidak pernah perlu khawatir. Kenapa? Karena dia maha tahu. Dia tahu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi buat dia. Yang kedua, dia maha kuat. Segala sesuatu dapat ditaklukkannya. Yang ketiga, dia maha kuasa. Segala sesuatu mampu dikerjakannya. Jangan pernah mempertanyakan, betul nggak Tuhan bisa tolong saya? Betul nggak Tuhan bisa merubah suami saya? Betul nggak Tuhan bisa menyembuhkan penyakit saya? Dia maha
kuasa. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mampu dikerjakannya dalam kuasa kemuliaannya. Bayangkan langit, bumi, laut saja Dia ciptakan hanya dengan firman, hanya dengan firman, hanya dengan firman. Masakan Dia tidak bisa menyembuhkan? Masakan Dia tidak bisa membuat anak-anakmu bertobat? Masakan Dia tidak bisa memberi jaminan untuk hari depanmu? Asal saja kita percaya, berserah, dan hidup benar di hadapannya, selalu ada jalan keluar. Dia Maha tahu, Dia Maha kuat, Dia Maha kuasa, dan yang keempat, Dia Maha kasih. Apa artinya Dia Maha kasih? Segala sesuatu dapat diterimanya dalam kasih-Nya. Kita boleh saja gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa saja mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia Maha kasih, Dia terima kita padanya, dan Dia persiapkan kita untuk meraih yang terbaik daripadanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan. Oh, saya berani katakan tidak ada, karena segala sesuatu dapat diselesaikan Tuhan dalam kasih, anugerah, dan kuasa yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 18, mulai dari ayat yang pertama, Kejadian pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat yang pertama dari Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantir di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Oh, luar biasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, tapi ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Abraham bisa saja bimbang, Sarah bisa saja bimbang, artinya sama-sama bisa salah, tetapi Tuhan tetap menerima mereka. Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah mereka, karena Dia memang Maha tahu, Dia Maha kuat, Dia Maha kuasa, dan Dia Maha kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Mari jangan berpikir ini logik atau tidak logik. Yang sedang dipikirkan oleh Sarah dan Abraham ini logik atau tidak logik, dan akhirnya mereka tertawa, mereka tidak percaya. Tetapi marilah kita berjalan menurut perintah dan ketetapannya. Itu yang pertama, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama, marilah kita berjalan menurut perintah dan ketetapannya. Pokoknya apapun yang diperintahkan Tuhan, mau masuk akal, mau tidak masuk akal, pokoknya kalau itu ada dalam firman, kerjakan, praktekkan, bertindak di dalamnya, kita pasti tidak akan pernah dipermalukannya. Karena selama kita berjalan menurut perintah dan ketetapannya, selalu ada berkat
berkat dan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Yang kedua saya pelajari, karena tidak ada sesuatu yang mustahil baginya, marilah kita selalu bersuka cita dan bersyukur kepadanya, karena kita tahu pembelaan Tuhan sempurna, karena kita tahu kuasanya dahsyat. Kita tinggal selalu bersuka cita dan bersyukur kepadanya, karena semuanya dijadikan Tuhan indah. Haleluya. Dan yang ketiga, karena tidak ada sesuatu yang mustahil baginya, marilah kita tidak saling membenci dan tidak saling mencari-cari kesalahan orang. Kita pokoknya tinggal pandang Tuhan. Kita cuma melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan cari-cari kesalahan orang, jangan saling membenci, jangan saling menyakiti, tetapi saling menguatkan, saling membawa damai, saling menenteramkan. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu mari kita berjalan menurut perintah dan ketetapannya. Mari kita selalu bersuka cita dan bersyukur kepadanya. Marilah kita tidak saling membenci dan tidak saling mencari kesalahan orang. Dan akhirnya yang keempat, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, marilah kita sabar dalam segala persoalan dan penderitaan kita, karena kemenangan pasti terjadi, tinggal tunggu waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena selama kita berjalan dalam kesabaran, ketentraman, ketenangan, penyerahan, pasti kita akan melihat campur tangan Tuhan yang sempurna turun dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang tertangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini akan menjadi hari kekuatan buat kami, sehingga kami bangkit dari kekhawatiran, kami hidup dalam kepastian dan melihat janji Tuhan digenapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya untuk kita bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.